Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tim Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan berikan rezeki yang halal yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang cara memanaskan mobil yang ingin digunakan. Ya, jadi panaskan dulu sebelum digunakan, itu wajib ya teman-teman. Tapi bagaimana caranya? Yuk simak videonya berikut ini. Tapi sebelum menyaksikan videonya, tolong didukung terus Tim Otomotif Channel, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kali ini saya akan keluar menggunakan mobil Avanza seperti biasa. Mobil saya Avanza 2012 VVT-e. Nah, sebelum mobil digunakan sehari-hari ataupun ketika ingin kita gunakan mobilnya, sebaiknya tetap dipanaskan ya teman-teman. Jangan langsung menyalakan mesin langsung jalan. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau audio atau suara pita suara saya dengan bermasalah ya. Badan saya kurang enak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kondisi mobil seperti ini, masih di depan rumah, belum jalan. Kita nyalakan dulu mesinnya. Seperti biasa, sebelum menyalakan pastikan throttle nyala netral, handremnya aktif ya. Ini kelihatan enggak? Kemudian pastikan AC-nya mati dulu aja semua. Audio dimatiin ya. Ini biar tidak menyedot aki teman-teman. Ya, ini kan kondisi masih mati. Nah, ketika ini sudah on seperti ini, misalnya seperti ini ketika kontak kita putar ya, kontak kita putar, SCC on, dia akan langsung nyala audio atau AC-nya. Nah, itu yang jangan dilakukan, bisa membebani aki teman-teman ya. Ini beban aki semakin berat, padahal untuk menstarter atau menyalakan mesin itu butuh tenaga aki yang sangat besar. Nah, ketika sudah tersedot oleh elektronik yang sudah menyala, itu bisa cepat merusak aki. Kemudian jangan lupa untuk dinetralkan. Karena apa? Karena biasanya ada saudara teman itu yang parkir, kondisi parkir seperti ini, memasukkan gigi, maksudnya jaga-jaga biar kalau remnya tidak pakem dia bisa menahan. Nah, kalau saat kita ingin menyalakan mesin pagi hari seperti ini, mobil ingin kita gunakan, teman-teman tidak menetralkan persneleng, mobil bisa lompat dan menabrak tembok atau benda yang ada di depan ya. Jangan lupa untuk dinetralkan dulu, tarik handremnya. Oke, setelah siap semua baru kita nyalakan mesin. Nah, untuk menyalakan mesin seperti ini, kita putar satu kali. Nah, ini kita kontak putar satu kali, dia menyala ya audionya. Kita matikan dulu aja teman-teman. Nah, udah mati. Oke, kita putar sekali lagi, nanti on, dia akan bunyi dingin ya. Dingin itu normal, ada pompa bahan bensin, pompa bahan bakar itu berputar untuk menaikkan bahan bakar. Memang seharusnya seperti itu, ada bunyi dingin pompa fuel pump seperti ini. Oke, dengarkan teman-teman. Berapa detik ya? 5 detik mungkin. Nah, setelah tunggu dingin itu selesai, di mobil apapun pasti ada, kecuali mungkin kalau mobilnya itu kekedapannya bagus, dia akan tidak dengar. Jadi dikasih jeda ya, ketika on tadi kasih jeda 5 detik baru di starter mesinnya. Ketika masih on, indikator ini oli, mesin, aki, power steering itu menyala, dan harusnya ada handrem ini. Handrem saya mati ini teman. Kemudian indikator bensin, nah ini nyala, tapi ketika mesin hidup nanti ya harusnya mati. Oke, siap, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar sekali lagi. Nah, ini ya, mesin sudah menyala. Ketika mesin masih dingin baru menyala, RPM tinggi, wajar ya, seperti yang saya ulas di beberapa video. Ini wajar untuk semua mobil, fungsinya untuk mencapai suhu kerja lebih cepat. Jadi ketika mesin masih dingin, mobil ingin kita gunakan, jadi tidak bisa menunggu waktu lama
ini RPM sudah ditinggikan dari settingan pabrik seperti ini ya. Nah ini normal. Nah ini kalau mobil kita panaskan sebelum kita gunakan, wajib dipanaskan. Berapa lama waktunya, indikatornya apa? Nah ini teman-teman. Jadi indikatornya melalui jarum RPM ini. Seperti saya bilang tadi, ketika baru menyala RPM-nya cukup tinggi, agak tinggi di atas 1000 itu normal. Nah ini biasanya kalau mesin VVT-i ya, itu butuh waktu 2-3 menit teman-teman. 2 menit lah. Dia nanti ideal di 800 atau di bawah 1000. Kita tunggu ya, jangan langsung digunakan ya teman-teman. Dan jangan langsung menyalakan AC-nya, karena mesin sudah bekerja ya untuk menaikkan oli, biar olinya sirkulasi dulu, biar beban mesinnya lebih ringan. Karena kalau kita langsung nyalakan AC ini sangat menyedot power dari mesin. Kita tunggu, setelah 1 menit 2 menit pasti dia akan turun di bawah 1000. Oke, karena kondisi cuaca panas seperti ini ya teman-teman, mungkin teman-teman gerah ya kalau menunggu cukup lama untuk RPM-nya turun. Teman-teman matikan kompresornya dulu teman-teman, jangan nyalakan AC. Kita gunakan kipas atau blowernya saja. Caranya matikan kompresor AC ini ya, suhu ini di 0, kemudian diputar satu. Nah, kita nyalakan kipasnya aja dulu biar nggak begitu panas, atau bisa membuka jendela teman-teman. Nah perlunya membuka jendela ini agar udara di dalam kabin itu bersirkulasi. Nanti ketika AC mendinginkan suhu di dalam kabin itu lebih cepat. Jadi dengan membuka jendela, sirkulasi udara menjadi lebih baik, AC nanti juga akan lebih dingin ya, lebih cepat dingin gitu ya teman-teman. Nah sambil menunggu memanaskan mesin ya kurang lebih 2 menit, nanti setelah turun baru kita nyalakan AC sambil jalan. Nah kita tunggu ya, kita pakai kipasnya aja, blower aja nggak apa-apa, tidak begitu membebani aki dan mesin. Kita tunggu teman-teman, ini baru 1 menit, ini RPM juga belum turun ya. Jangan, ya usah perlu diinjak gas, nggak perlu, jangan dipakai jalan dulu ya. Tunggu sampai RPM-nya turun ya teman-teman. Dan pastikan lagi ketika mesin sudah hidup tidak ada indikator yang menyala seperti ini ya. Ini indikator di dashboard ini mati semua, itu tandanya normal. Karena kalau ada misal cek engine nyala, itu tanda ada sensor dan kita yang bermasalah, dan kita harus scan, kita cari, kita perbaiki jika ada sensor yang hidup. Oke, kemudian ini mobil sudah, sebentar lagi ya, sabar teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah apa tadi 2 menitan lah ya, ini RPM udah turun ya di 1000 kurang. Nah ini mobil siap digunakan, lalu kita bisa jalan ya teman-teman. Nah kemudian ini kan memanaskan mesin dulu sebelum mobil digunakan. Nah setelah RPM turun, kita bisa nyalakan AC teman-teman. Ini kan blowernya udah nyala, nyalakan pendinginnya biar nggak panas. Oke, kemudian untuk memanaskan mesin mobil, kalau tidak ingin digunakan, sebaiknya tetap dibuat jalan ya teman-teman. Oke, kita sambil jalan, nanti saya jelaskan. Nah ini mobil sudah siap jalan teman-teman ya. Nah ketika teman-teman tidak ingin menggunakan mobilnya, cukup ingin memanaskan saja, saran saya seminggu sekali mobil itu perlu dibawa jalan teman-teman, biar kaki-kaki itu tidak, istilahnya seperti dengan halnya kaki kita ya, tidak kaku teman-teman ya, tidak kaku. Jadi pelumasan pada sistem cerot, ball joint pada kaki-kaki mobil kita itu bisa terlumasi, jadi akan lebih awet. Berbeda kalau kita tidak pernah manasi, kita menjalankan mobil kita di jalan seperti ini, cukup dibawa muter aja di komplek seperti ini. Monggo Pak ya, kurang lebih
kurang lebih 15 menit atau 3 kilometer atau yang penting kemudi kita putar, roda bergerak roda berputar gitu kan. Semua bisa berjalan dengan normal. Seperti itu teman-teman cara sebaiknya memanaskan mesin mobil. Nah, kebetulan ini saya ingin keluar sekalian jalan. Jadi kalau ingin keluar ya harus dinyalakan dulu, dipanaskan dulu, jangan langsung dibawa jalan agar olinya bersirkulasi terlebih dahulu ya, siap suhu mesin sudah siap untuk bekerja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya tips kali ini cara memanaskan mobil sebelum digunakan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila suara saya kurang nyaman didengar. Sekali lagi mohon maaf, salah lagi nggak enak. Doakan saja semoga saya sembuh, teman-teman selalu sehat. Mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.